Pernah bertanya-tanya bagaimana barang-barang dibuat? Maksudnya, benar-benar dibuat. Dari mana asalnya semua barang yang kita gunakan setiap hari? Dari baju yang kamu pakai hingga ponsel di tanganmu, semua yang ada di sekitar kita berawal dari ide dan kerja keras. Setiap produk yang kita gunakan memiliki cerita panjang di baliknya, mulai dari konsep hingga menjadi barang jadi. Tapi, tidak cukup hanya berharap sesuatu muncul begitu saja. Setiap produk membutuhkan perencanaan yang matang dan proses yang terstruktur. Kita butuh bahan, alat, dan seseorang untuk menyatukan semuanya. Bahan-bahan mentah harus diproses, alat-alat harus digunakan dengan tepat, dan tenaga kerja harus terampil. Bahan-bahan penting inilah yang oleh para ahli ekonomi disebut faktor produksi. Bayangkan seperti membuat kue. Setiap elemen harus ada dan berfungsi dengan baik untuk menghasilkan produk akhir yang sempurna. Kamu butuh tepung, gula, telur, itulah bahan-bahannya. Tanpa bahan-bahan ini tidak mungkin membuat kue. Kamu butuh oven, mangkuk pengaduk, pengocok, itulah alat-alatnya. Alat-alat ini membantu mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Dan tentu saja kamu butuh seorang pembuat kue untuk mengikuti resep dan menyatukan semuanya. Tanpa keterampilan dan pengetahuan pembuat kue, bahan dan alat tidak akan berguna. Dalam dunia ekonomi, bahan-bahan alat-alat dan si pembuat kue ini mewakili 4 faktor produksi: tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tanah menyediakan bahan mentah, tenaga kerja mengolahnya, modal menyediakan alat dan mesin, dan kewirausahaan menggabungkan semuanya dengan inovasi dan manajemen. Memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk memahami bagaimana ekonomi kita bekerja. Setiap faktor memiliki peran penting dan saling bergantung satu sama lain. Mereka adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita produksi dan konsumsi. Tanpa salah satu dari faktor ini, proses produksi akan terhenti dan kita tidak akan memiliki barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Tanpa mereka, kita hanya akan memiliki ide dan perut kosong. Bayangkan dunia tanpa produk jadi, hanya ada bahan mentah yang tidak bisa kita manfaatkan. Jadi mari kita bahas dan jelajahi setiap faktor secara detail, yuk. Dengan memahami setiap faktor produksi, kita bisa lebih hargai proses yang terjadi di balik setiap produk yang kita gunakan. Ketika kita bicara tentang tanah, kita tidak hanya bicara tentang tanah di bawah kaki kita. Tanah adalah fondasi dari semua kehidupan di bumi. Ini adalah tempat di mana tanaman tumbuh, hewan mencari makan, dan manusia membangun rumah mereka. Tanah adalah ekosistem yang kompleks dan dinamis yang mendukung kehidupan dalam berbagai bentuk. Kita bicara tentang semua sumber daya alam, hutan, mineral, air, bahkan sinar matahari. Semua ini adalah bagian dari tanah dan ekosistem yang lebih besar. Hutan menyediakan oksigen yang kita hirup dan habitat bagi banyak spesies. Mineral adalah bahan dasar untuk banyak produk yang kita gunakan setiap hari. Air adalah sumber kehidupan yang esensial, dan sinar matahari adalah energi yang menggerakkan semua proses biologis. Intinya, apapun yang berasal dari alam dan digunakan untuk membuat sesuatu yang lain. Bayangkan sebuah meja kayu. Meja ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya adalah hasil dari berbagai proses alam dan manusia. Kayu untuk meja ini berasal dari pohon yang tumbuh selama bertahun-tahun, menyerap nutrisi dari tanah dan energi dari matahari. Kayunya berasal dari pohon, sumber daya alam. Proses penebangan pohon dan pengolahan kayu melibatkan banyak tenaga kerja dan teknologi. Setiap potongan kayu adalah hasil dari interaksi antara manusia dan alam. Logam untuk sekrupnya digali dari bumi. Proses penambangan ini memerlukan peralatan berat dan teknologi canggih. Setiap sekrup kecil adalah hasil dari proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan banyak orang dan sumber daya. Bahkan kapas di taplak meja berasal dari tanaman. Kapas ini ditanam di ladang, dipanen, dan diolah menjadi benang dan kain. Setiap langkah dalam proses ini melibatkan banyak orang dan teknologi. Tanah sangat penting karena menyediakan bahan mentah untuk hampir semua yang kita produksi. Dari makanan yang kita makan hingga pakaian yang kita kenakan, semuanya berasal dari tanah. Tanah adalah sumber daya yang tak ternilai harganya. Tanpa pohon, kita tidak akan punya kertas atau furnitur. Pohon adalah sumber daya yang dapat diperbarui, tetapi kita harus mengelolanya dengan bijak. Penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak ekosistem dan mengurangi kualitas tanah. Tanpa minyak, kita tidak akan punya bahan bakar untuk mobil kita atau plastik untuk gadget kita. Minyak adalah sumber daya yang sangat penting, tetapi juga terbatas.
Kita harus mencari cara untuk mengurangi ketergantungan kita pada minyak dan beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Tapi ada satu hal, tanah itu terbatas. Jumlahnya tidak tak terhingga. Kita harus bijaksana dalam menggunakannya. Penggunaan tanah yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan. Ini berarti kita perlu menggunakannya dengan bijak dan menemukan cara untuk melestarikannya untuk generasi mendatang. Praktik pertanian berkelanjutan, reboisasi, dan konservasi lanskap adalah beberapa cara untuk melindungi tanah kita. Dengan bekerja sama, Petromis Lain ini sektun berproduktif dan sehat untuk Mesir. Tenaga kerja mengacu pada usaha manusia yang dicurahkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini adalah pekerjaan fisik dan mental semua orang yang terlibat dalam proses produksi, dari pekerja pabrik hingga pengembang perangkat lunak. Bayangkan sebuah mobil sedang dirakit. Dibutuhkan tim insinyur untuk mendesainnya, mekanik untuk merakitnya, dan pengemudi untuk mengangkutnya. Setiap orang menyumbangkan keterampilan dan usahanya untuk menciptakan produk akhir. Tenaga kerja sangat penting karena mengubah bahan mentah menjadi barang dan jasa yang dapat digunakan. Tanpa petani untuk menanam makanan kita, pekerja konstruksi untuk membangun rumah kita, atau dokter untuk menjaga kesehatan kita, ekonomi kita akan lumpuh. Kualitas tenaga kerja bergantung pada pendidikan, keterampilan, dan teknologi. Tenaga kerja yang sangat terampil lebih produktif dan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas lebih tinggi. Bagian 4, modal. Uang bukan segalanya tapi sangat membantu. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, modal memainkan peran yang sangat penting. Tanpa modal, banyak ide brilian tidak akan pernah terwujud. Modal mengacu pada alat, mesin, dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini adalah fondasi dari setiap usaha produktif, memungkinkan kita untuk menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan pasar. Itu adalah hal-hal yang membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih efisien. Bayangkan sebuah toko roti. Tanpa peralatan yang memadai, proses pembuatan roti akan memakan waktu lebih lama dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Oven, mixer, dan truk pengiriman semuanya adalah barang modal. Mereka memungkinkan toko roti untuk memproduksi roti dalam jumlah besar dan mengirimkannya ke berbagai tempat dengan cepat dan efisien. Mereka bukanlah produk akhir, tetapi mereka penting untuk memproduksi dan mengirimkan roti yang kita makan. Tanpa barang-barang ini, toko roti tidak akan bisa beroperasi dengan efisiensi yang sama. Modal itu penting karena meningkatkan produktivitas. Dengan alat dan mesin yang tepat, kita bisa menghasilkan lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat. Seorang petani dengan traktor dapat membajak sawah jauh lebih cepat daripada petani dengan cangkul. Ini berarti lebih banyak lahan yang bisa ditanami dan hasil panen yang lebih besar. Sebuah pabrik dengan mesin otomatis dapat menghasilkan barang lebih cepat dan murah daripada pabrik yang mengandalkan tenaga kerja manual. Ini tidak hanya mengurangi biaya produksi tetapi juga meningkatkan kualitas produk. Modal bisa berupa fisik, seperti bangunan dan peralatan, atau finansial, seperti uang yang digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis dan teknologi baru. Modal finansial memungkinkan perusahaan untuk membeli peralatan baru, memperluas operasi, dan mengembangkan produk baru. Keduanya penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tanpa modal, inovasi dan ekspansi bisnis akan terhambat, dan ekonomi tidak akan bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, meskipun uang bukan segalanya, memiliki modal yang cukup sangat membantu dalam mencapai kesuksesan dan kemajuan. Bagian 5, kewirausahaan percikan api dalam mesin. Kewirausahaan adalah kekuatan pendorong yang menyatukan semua faktor lainnya. Ini adalah kemauan untuk mengambil risiko, berinovasi, dan menciptakan produk dan layanan baru. Bayangkan seseorang yang melihat kebutuhan akan jenis aplikasi smartphone baru. Mereka datang dengan sebuah ide, mengembangkan rencana bisnis, dan mendapatkan pendanaan. Mereka mempekerjakan pengembang, pemasar, dan tenaga penjualan. Mereka mengambil risiko kegagalan, tetapi mereka juga memiliki potensi untuk mendapatkan imbalan yang besar. Wirausahawan sangat penting karena mereka mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menciptakan produk, layanan, dan lapangan kerja baru. Mereka menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya dan meningkatkan kehidupan kita. Tanpa wirausahawan, ekonomi kita akan mandek.
Kita membutuhkan orang-orang dengan visi, kreativitas, dan tapi risiko semua hacu.